Teman-teman, kita pasti tidak asing dengan yang namanya KTP, bukan? Bukan dalam arti kartu tanda penduduk ya, tetapi KTP yang berarti Kristen tanpa pertobatan. Ini adalah kelompok orang yang menyatakan dirinya Kristen, menyatakan dirinya pengikut Kristus, namun di dalam hidup mereka sama sekali tidak percaya akan pribadi Kristus. Ini adalah kelompok orang yang dengan mudah mengatakan, mengucapkan hal-hal yang berbau rohani seperti puji Tuhan, praise the Lord, haleluya, amin, God bless you, God be with you. Namun sebenarnya orang-orang ini mengucapkan sesuatu yang tidak lahir dari hati yang percaya, bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah kelompok orang yang dengan mudah mengatakan dirinya Kristen karena dia memakai aksesoris Kristen. Bukankah kita sering menemukan idol-idol dari dunia ini, penyanyi-penyanyi yang memakai tanda salib, namun sebenarnya hidupnya jauh daripada Tuhan. Bahkan dia tidak mengenal siapa Yesus yang mati untuk dia. Teman-teman, bagian yang baru saja kita baca berbicara menekankan bahwa kekristenan bukanlah hal yang sesederhana dengan mengkaitkan atau dikaitkan dengan hal-hal yang nampak oleh mata. Kekristenan bukan berbicara tentang simbol yang dipakai. Kekristenan atau menjadi pengikut Kristus berbicara tentang hati yang tertuju kepada Tuhan. Ketika orang-orang di sekitar Tuhan Yesus bertanya kepada dia, "Mengapa muridmu tidak berpuasa?" Tetapi murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan bahwa puasa itu tidak penting. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada mereka hal seperti ini. Yang paling penting menjadi pengikutku bukanlah apa yang dilakukan, tetapi apa yang ada di dalam hati.
Murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa karena panggilan daripada Yohanes Pembaptis adalah memberitakan Injil, mengajak orang untuk keluar dari dosanya, untuk masuk di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Dia dengan kesederhanaannya mengajarkan untuk hidup back to the right way, balik ke jalan yang benar. Orang-orang Farisi adalah kelompok orang yang kalau mau kita sebut dengan bahasa kita akhir-akhir ini adalah kelompok orang yang alay atau lebay. Kenapa? Mereka melakukan segala sesuatu jauh melampaui apa yang dituntut. Memang benar, melakukan sesuatu jauh melebihi apa yang dituntut adalah hal yang baik. Namun hal yang baik itu akan menjadi hal yang busuk, hal yang buruk ketika dia punya motivasi yang tidak benar, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah kelompok orang yang di bagian sebelumnya nyindir tindakan Tuhan Yesus ketika dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mereka mengatakan, mengapa Yesus makan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Kelompok orang Farisi ini adalah kelompok orang yang merendahkan apa yang Yesus lakukan bersama orang-orang yang dianggap rendah oleh mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi dia datang untuk memanggil orang berdosa. Kelompok orang Farisi adalah kelompok orang yang melakukan sesuatu, melakukan puasa supaya dia dinilai lebih benar, lebih baik, lebih suci dibandingkan orang-orang di zamannya. Ini adalah kelompok orang Farisi ketika mereka melakukan puasa. Teman-teman, apa sih makna puasa sebenarnya? Seseorang melakukan puasa itu sebagai sebuah simbol dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan karena dia tahu hidupnya adalah hidup yang dipenuhi dengan dosa. Puasa adalah sebuah simbol penyesalan yang paling dalam dan dia membutuhkan anugerah Tuhan. Puasa bukanlah suatu tindakan untuk menunjukkan diri orang yang melakukan puasa itu jauh melampaui orang lain. Teman-teman, puasa berbicara tentang kebergantungan yang penuh di dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Dia tahu hidupnya adalah hidup yang bergantung sepenuhnya karena melayani orang-orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes, memanggil orang untuk bertobat. Dia tahu, para muridnya tahu apa yang dilakukan Yohanes, pelayanan yang dilakukannya itu adalah pelayanan bukan melawan sesuatu yang kelihatan, tetapi melawan penguasa-penguasa yang tidak menyukai pelayanan Yohanes. Penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa yang tidak kelihatan. So teman-teman, bagian yang baru saja kita baca ingin menegaskan seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6. Ketika dia mengajak para muridnya berpuasa, jangan sampai itu kelihatan oleh orang lain. Tetapi ketika engkau puasa, biarlah itu hanya dilihat oleh Bapakmu yang ada di dalam surga. Bagian ini mengajak kita untuk melihat motivasi terdalam di dalam hidup kita. Motivasi ketika kita melakukan hal-hal yang nampaknya rohani, hal-hal yang berbau rohani, hal-hal yang kita sebut disiplin rohani. Terlebih dulu, mari kita lihat hati kita. Teman-teman, bukan berarti ke gereja, baca firman, disiplin rohani itu hal-hal yang tidak penting. Tetapi bagian ini mengajak kita untuk merefleksikan, meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita yang paling dalam. Sebenarnya ketika aku pergi ke gereja, apa sih motivasiku? Ketika aku baca firman Tuhan, apakah ini hanya rutinitas atau
memang karena aku mencintai Tuhan dan aku pengen tahu isi hati Tuhan? Apakah ketika aku saat teduh, aku melakukannya hanya supaya aku dinilai baik, ataukah supaya aku lebih kenal, lebih tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupanku? Teman-teman, mari ambil waktu. Mari ambil waktu, selidiki hati kita, minta Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi motivasi terdalam dalam hidup kita. Apakah lahir dari hati yang mencintai Tuhan? Karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dulu melakukan segala sesuatu untuk engkau dan saya. Apakah lahir dari hati yang mau mengenal Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi engkau dan saya. Dia sudah memberikan nyawanya, sehingga engkau dan saya selalu bersama dengan Dia. Mari kita ambil waktu, minta Tuhan menyingkapkan motivasi terdalam dalam hidup kita.